Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang bahaya virus EPD. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Nopalda, absen 19, Muhammad Seca, absen 20, Putri Puspadevi, absen 24, Yulisa Kartini, absen 36, dan Jalfa Aliyah, absen 37. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu virus EPD dan penyebabnya apa, lalu gejala klinisnya, cara penularan, pengobatan, dan pencegahan virus EPD. Nah, kalau begitu mari kita bahas satu persatu. Apa itu virus EPD dan penyebab EPD? Penyakit virus Ebola VVE adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola yang merupakan anggota keluarga Pilovirus atau Pilopiridae. Penyakit ini dikenal dengan Ebola virus disease EPD atau Ebola hemorrhagic fever EHF. Terdapat 5 macam spesies virus Ebola. Penyebab penyakit ini yaitu Bundibugyo Ebola virus, Reston Ebola virus, Sudan Ebola virus, Zaire Ebola virus, dan Typhus virus yang dulu dikenal dengan Ivory Coast Ebola virus. Kalau tidak salah, tentang spesies dan pemilih itu sudah dibahas waktu kita mengklasifikasikan tentang penyakit virus Ebola. Virus Ebola, EPD, dulu dikenal sebagai demam berdarah Ebola, disebabkan oleh infeksi virus Ebola yang tergolong dalam famili Pilopiridae. Pada manusia, tingkat kematian kasus EPD rata-rata 50% bervariasi dan 25% hingga 90% dalam kasus wabah sebelumnya. EPD pertama kali muncul pada tahun 1976 di Sudan Selatan dan Republik Demokrasi Kongo, yaitu di sebelah desa dekat Sungai Ebola yang menjadi sumber nama penyakit ini. Penyakit ini muncul secara sporadis sejak itu. Kasus EPD yang terkonfirmasi telah dilaporkan terutama di wilayah Afrika Sub-Sahara termasuk Republik Demokrasi Kongo, Gabon, Sudan Selatan, Pantai Gading, Uganda, dan Kongo. Nah, berarti nama virus Ebola ini diambil dari kata diambil dari sebuah tempat dekat Sungai Ebola. Ternyata ada yang namanya Sungai Ebola ya. Kita bisa kembali lagi, kita bisa mendapatkan ilmu dari mana asal muasal nama Ebola itu. Lalu, wabah Ebola yang terjadi di Afrika Barat pada bulan Maret 2014 hingga Januari 2016 adalah wabah terbesar sejak virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976. Wabah ini terutama berdampak di Guyana, Liberia, dan Sierra Leone. Pada bulan Agustus 2018, wabah EPD dilampirkan di Republik Demokrasi Kongo dengan lebih dari 3.000 kasus yang dilaporkan per Oktober 2019. Ternyata banyak juga ya korban dari virus Ebola ini. Lalu, apa sih gejalanya? Nah, kita simak ya gejalanya. Gejala klinis dari virus Ebola ini atau EPD. Gejala klinis. EPD adalah penyakit akut parah yang diakibatkan oleh virus dan seringkali berciri-ciri demam mendadak, keletihan yang amat sangat, nyeri otot, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Ini diikuti oleh muntah, diare, muram, kerusakan fungsi ginjal dan liver, dan dalam beberapa kasus pendarahan internal maupun eksternal. Nah, itu dia gejala klinisnya. Sebenarnya gejala dari penyakit Ebola ini masih banyak, tetapi kami hanya mengambil beberapa dari gejala tersebut. Selanjutnya adalah cara penularan dari virus Ebola.
Simak baik-baik ya. Cara penularan. Virus Ebola ditularkan ke populasi manusia melalui kontak langsung dengan darah, sekresi, organ, atau cairan tubuh lain dari hewan yang terinfeksi. Beberapa kelelawar pemakan buah dianggap sebagai inang alami virus Ebola. Di Afrika, infeksi virus ini didokumentasikan melalui simpanse, gorila, kelelawar pemakan buah, monyet, antelope, hutan, dan landak yang terinfeksi dan ditemukan sakit atau mati di hujan-hujan. Virus ini kemudian menyebar ke masyarakat dari manusia ke manusia, di mana infeksinya terjadi akibat kontak langsung melalui luka kulit atau cairan membran mukus dengan darah, sekresi organ, atau cairan tubuh lainnya dari orang yang terinfeksi dan kontak tak langsung dengan lingkungan yang terkontaminasi cairan-cairan tersebut. Dia cara penularannya yaitu dengan kontak langsung antar manusia yang sudah terinfeksi, dari hewan ke manusia, makanan, dan masih banyak lainnya. Lalu bagian tubuh yang diserang juga yaitu seperti ginjal, otak, usus, hati, darah, dan lain sebagainya, dan masih banyak ya. Nah, sekarang kita akan ke selanjutnya yaitu ke cara pengobatan virus EPD atau Ebola. Cara pengobatannya, tidak ada pengobatan spesifik untuk penyakit ini. Pasien harus ditangani di fasilitas isolasi untuk mencegah penyebaran infeksi. Pasien yang sakit parah membutuhkan perawatan pendukung intensif. Pasien seringkali mengalami dehidrasi dan membutuhkan rehidrasi oral atau melalui pembuluh darah. Dan petugas kesehatan harus mengenakan alat pelindung pribadi dan menerapkan upaya pengendalian infeksi yang ketat saat merawat pasien terluka. Nah, itu dia cara pengobatan virus EPD ini. Jadi sebelum kita terinfeksi, kita seharusnya bisa mencegahnya. Dengan cara apa sih? Nah, simak juga ya. Cara pencegahan. Saat ini tidak ada virus untuk FVD yang terdaftar di Hong Kong. Virus Ebola bernama VSP, Jebob, terbukti dapat melindungi dari virus MAT menurut percobaan utama yang dilakukan oleh WHO di Guyana pada tahun 2015. Cara mencegah FVD. Mencegah kebersihan tangan, terutama sebelum menyentuh mulut, hidung, atau mata. 2. Menghindari kontak langsung dengan yang demam atau sakit. 3. Menghindari kontak dengan hewan. 4. Mengatasi masalah orang yang akibat Ebola. Nah, ternyata pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah atau yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 7 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.